Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah terus menyaksikan acara Hidup Bersama Al-Quran edisi khusus dari Tafsir Al-Misbah. Alhamdulillah Habib, banyak yang belajar bersama kita setiap hari, memberikan komentar dan juga pertanyaan. Kita akan mulai uraian hari ini masih di Quran Surah Al-Waqiah yang artinya hari kiamat, dan masih akan banyak ilustrasi-ilustrasi di mana kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperhatikan contoh-contoh yang sangat sederhana yang kita alami setiap hari. Mari Abi, kita mulai uraiannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afara'aitum ma tahrusun? A antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Mari kita lihat. Salah satu keistimewaan Al-Quran itu yang boleh jadi sementara orang yang tidak jeli, tidak memperhatikannya, salah satu keistimewaannya itu adalah keserasian urutan ayat-ayatnya. Nah, kita ingin melihat di sini. Ayat-ayat yang lalu berbicara tentang asal-usul penciptaan manusia atau reproduksi manusia. Atau, kali ini berbicara tentang tumbuhan dan asal-usul tumbuh dan berbuahnya. Okay. Kalau pada manusia dinyatakan bahwa manusia itu hanya menumpahkan benih, maka pada tumbuhan juga begitu. Ya kan? Di sini kita, apakah kamu tidak memperhatikan apa yang kamu tanam? Apakah kamu yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkannya? Apakah kamu yang membuat benihnya? Bukan. Apakah kamu yang menjadikannya berbuah? Apakah kamu yang menjadikannya ini manis dan ini pahit? Padahal kamu menyiramnya dengan air yang sama di tanah yang sama. Jadi ada persamaan yang kalau kita renungkan sebenarnya itu bisa menjadi bukti tentang kuasa Allah. Ada persamaan antara kelahiran manusia dan kelahiran tumbuh-tumbuhan. Kita tidak bisa menentukan jenis kelamin anak. Betul. Ya, kita juga nggak bisa menentukan aroma dan rasa tumbuh-tumbuhan. Nah, karena itu di tempat lain Allah mempersamakan wanita-wanita itu dengan kebun. Nisa'ukum harsun lakum. Istri-istri kamu itu adalah ladang buat kamu. Jangan pernah salahkan perempuan kalau dia melahirkan anak lelaki padahal Anda mau perempuan. Dan di sisi lain jangan pernah menyalahkan anak juga kalau dia tumbuh dengan karakter yang berbeda-beda, kemudian tidak sama antara satu anak dengan anak yang lainnya. Ya. Luar biasa. Berarti udah benar ya Bi, istilahnya cikal, tumbuh, kemudian kita nggak bisa mencetak anak sesuai dengan apa yang kita inginkan karena ada fitrah sebetulnya. Ada fitrah, ada kecenderungan anak. Itu sebabnya kan dikatakan mendidik anak itu bukan membentuk anak, tetapi memperhatikan apa bakatnya, lalu menyalurkan bakat itu. Jangan pernah paksa anak kamu harus jadi dokter, kamu harus jadi ini. Jadi kita sesungguhnya tukang kebun gitu, bukan pemahat yang mencetak sesuai dengan itu. Oke, lanjutkan Bi. Baru dikatakan, kalau kami menghendaki, kami dapat menjadikan apa yang kamu tanam itu binasa, tidak tumbuh, tidak berbuah. Banyak cara yang Allah bisa lakukan. Yang kita ketahui seringkali boleh jadi hama, boleh jadi terbakar, boleh jadi hujan, boleh jadi belalang, dan lain-lain sebagainya. Dan ketika itu kamu akan terheran-heran. Penekanan terhadap kuasa Allah lagi. Terhadap kuasa Allah, terheran-heran. Wah, ini jadinya begini, saya punya ini, ada apa nih? Inna lamughramun. Sungguh kami telah menderita kerugian. Itu ucap kami.
Bal nahnu mahrumun. Bahkan kami sebenarnya dihalangi untuk memperoleh apa yang kami harapkan. Di sini ada kesan kami dihalangi, bahwa ada kekuatan di luar kekuatan mereka yang menghalangi mereka ini. Jadi secara tidak langsung di sini mereka mengakui Tuhan. Betul. Dia ada kuasa nih yang di luar. Baru dia katakan, afara'aitumul ma'a alladzi tashrabun? Air. Antum anzaltumuhu minal muzn am nahnul munzilun? Kamukah yang menurunkannya dari awan? Al-muzn itu awan yang mengandung butir-butir air. Hujan ya, Bi? Jadi sebelum turunnya hujan, sudah ada awan itu menarik, itu penciptaan. Dan ini yang di sini, sebelum sampai ke sana, Abi mau bilang begini, yang disebut di sini hujan, sebenarnya untuk minum bisa dari sungai. Betul. Ya kan? Tapi kenapa dia sebut hujan? Karena aneh itu. Air di laut terkena sinar matahari, menguap, ya kan? Sampai awannya, ada awan yang mengandung butir-butir hujan, ada tidak. Datang angin, mengusik ini. Gambaran tentang siklus airnya. Siklus air. Ini kamu tidak bisa. Apa yang dinamai orang hujan buatan, itu bukan seperti ini. Hujan buatan itu menciptakan atau menggiring dengan teknologinya. Tapi tetap dengan mekanisme yang ditetapkan Allah. Dan bahan mentah yang ditetapkan Allah. Betul. Betul. Afara'aitumul ma'a alladzi tashrabun antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun law nasya'u ja'alnahu ujadan. Kalau kami mau, kami jadikan yang turun itu asin. Falaula tashkurun. Bukankah sebaiknya kamu tidak bersyukur? Kita lihat. Manusia diciptakan. Kebutuhan pokok manusia itu makanan. Tapi kalau dia makan, dia juga membutuhkan air. Setelah ada makan bahan makanan, air, dia membutuhkan api. Maka setelah ini dia sebut api. Berurut. Betul. Jadi dari penciptaan manusia, kemudian bicara tentang tumbuh-tumbuhan yang analoginya serupa, kemudian mulai berbicara tentang hal-hal yang sebetulnya di luar kontrol kita ya, Bi, seperti air, hujan, dan sekarang di ayat ke-71 ini teman-teman, Allah bertanya, apakah kamu melihat api yang kamu nyalakan? Sama ya, Bi, kamukah yang menjadikannya? Atau kamikah para pembuatnya? Pertanyaan yang sama atas objek yang berbeda-beda. Kita mau kembali lagi lihat ini ya. Ada hal yang menarik lagi di sini dari segi tafsir. Ketika dia berbicara tentang tumbuhan, dia tidak sebut kecuali kamukah yang menumbuhkannya. Dia tidak sebut bukankah kamu makan dari sana. Dia tidak sebut makan. Tetapi ketika dia berbicara tentang minum, dia sebut yang kamu minum. Kenapa, Bi? Ada banyak jawaban. Bisa jadi jawabannya karena ini satu kesatuan. Makan dan minum satu kesatuan. Bisa jadi juga karena kebutuhan kepada minum itu jauh lebih besar daripada kebutuhan kepada makan. Makanan. Ya kan? Kita bisa bertahan tidak makan lebih lama daripada tidak minum. Betul. Okay. Dan itu ingin berhenti di situ, Bi, untuk menunjukkan betapa penafsiran sebuah ayat itu seringkali bukan hanya tentang apa yang tersurat di ayat itu, tetapi apa yang tidak ada di ayat-ayat sebelumnya dan pemahaman tentang konteksnya. Terima kasih Abi sudah menjelaskan. Masih banyak pertanyaan dan masih banyak uraian di ayat-ayat berikutnya di surah Al-Waqiah dan kita akan pelajari terus bersama-sama. Jangan kemana-mana teman-teman, lihat bagian selanjutnya dari Hidup Bersama Al-Quran edisi khusus Tafsir Al-Misbah.
Cariustadz.id adalah sebuah platform yang membantu menghubungkan umat dengan jaringan ustadz dan ustazah yang ramah dan kompeten di seluruh Indonesia. Cariustadz.id didirikan oleh Pusat Studi Al-Quran untuk Islam yang rahmah dan kebaikan bagi semua. Terima kasih teman-teman masih hadir di sini bersama saya dan Abi, dan kita masih belajar tentang bagaimana Al-Quran, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan berbagai hal dari yang sangat kecil, mungkin terlewatkan sehari-hari, sampai dengan ciptaan-ciptaan yang besar dan agung. Ada pertanyaan dari Mas Yasin dari Bekasi yang bertanya tentang bagaimana sih caranya sehingga kita bisa lebih sering merenung, lebih sering melihat tentang hal-hal sehari-hari yang mungkin terlewatkan. Ini bekal yang penting untuk kita semua. Saya ingin minta Ustadz Aceng, salah satu Ustadz yang bergabung di jaringan Cariustadz.id, untuk membantu menjawab pertanyaan ini. Silakan Ustadz Aceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya agar kita bisa lebih sering merenung, lebih sering melihat tentang hal-hal sehari-hari yang mungkin terlewatkan? Yang pertama, kita bisa melakukan evaluasi diri atau kita kenal dengan istilah muhasabah. Al-Imam Al-Mawardi menyarankan agar kita muhasabah setiap malam hari mengenai apa yang telah kita lakukan pada seharian tadi. Jika itu baik, maka dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Jika itu tidak baik, maka diperbaiki agar berikutnya menjadi lebih baik. Sayyidina Umar mengatakan, hasibu qabla an tuhasabu. Koreksi diri kalian sebelum ada datang saatnya diri kalian akan dikoreksi. Yang kedua, berpikir apa yang akan dilakukan besok sehingga kita merencanakan kebaikan-kebaikan yang lebih daripada yang telah kita kerjakan sebelumnya. Yang ketiga, melihat orang yang ada di bawahmu dalam kenikmatan dan melihat orang yang ada di atasmu dalam ketaatan. Dan yang terakhir, perbanyaklah bersyukur. Dengan bersyukur, hati kita akan dipenuhi ketenangan. Dan ketenangan hati akan mendatangkan energi positif untuk terus senantiasa melakukan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, banyak sekali tanda-tanda, banyak sekali pelajaran, dan salah satu yang tadi disebutkan di ayat sebelumnya tentang kita seharusnya bersyukur gitu ya Bi, pada saat menemukan fenomena-fenomena ini dan mendapatkan berkah ini. Betul, bagus. Jadi syukur, apa itu syukur? Apa itu syukur? Syukur itu banyak definisinya, tapi salah satu yang Abi ingin tekankan di sini adalah mengantar setiap makhluk menuju tujuan penciptaannya. Kita ambil tumbuhan, lihatlah hutan, lihat apa fungsinya, apa tujuannya. Bukan buat ditebang. Jangan tebang. Ya kan? Itu namanya mensyukuri. Lihat mawar, indah, mekar. Jangan petik sebelum mekar. Karena itu tujuan penciptaannya. Belum waktunya kita memanfaatkan. Ayam yang masih kecil, jangan sembelih. Laut, untuk apa? Supaya kapal-kapal berlayar di sana. Ya kan? Mengambil ikannya, mengambil mutiaranya. Antar dia menuju tujuan ini. Termasuk yang bukan benda hidup juga ya Bi, baju buat dipakai. Jangan nggak dipakai yang ada di lemari gitu ya. Kalau kita nggak bisa pakai, kasih ke orang yang akan menggunakannya lebih sering sehingga tujuan penciptaannya, manfaatnya jadi optimal. Gitu. Dan jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan. Minum, Abi selalu menegur, jangan ambil gelas besar tidak bisa habiskan. Gelas yang kecil kalau tak perlu ditambah. Ya kan? Oke. Makanan juga habis selalu. Makanan gitu. Juga begitu. Nggak boleh ada sisa. Baru dikatakan api. Yang menarik di sini pertanyaannya tentang api itu, apakah kamu yang menciptakan pohonnya? Ini dia berbicara tentang api khusus. Itu pohon yang hijau itu mengandung api. Akibat proses matahari, fotosintesis dan sebagainya kan, itu ilmuwan yang bisa. Yang jelas dia mengandung api. Anehnya
pohon yang hijau itu basah. Ya kan? Betul. Tapi bagaimana Allah bisa menggabung antara dua yang bertentangan? Ada api dan ada air. Itu kuasanya. Coba renungkan itu. Ada juga yang mengartikan syajarata, pohonnya yang sangat sederhana pengertiannya. Dia bilang, api kan kamu kan pakai kayu bakar. Apakah kamu yang menciptakan kayu bakarnya? Tetapi ilmuwan masa kini berkata tidak. Ini berbicara tentang itu. Nahnul munsyi'un. Nahnu ja'alnaha tadhkirah. Wa mata'an lil muqwin. Kami yang menjadikannya. Ingat, dia di sini sebagai peringatan dan sebagai bekal bagi orang-orang yang musafir. Kita lihat sekarang. Setiap fenomena alam harus menjadi peringatan. Setiap. Dan semua orang bisa melihat itu. Semua orang bisa melihat itu, kecuali yang tidak mau ambil peringatan, kecuali yang lupa. Ya toh? Karena itu ada yang dinamai jangkar emosi. Jadikan di sekeliling Anda jangkar-jangkar untuk mengingat Tuhan. Sama halnya kita pasang foto di dinding. Supaya ingat terus, supaya sama disayang. Gitu. Ya toh? Ini di mana-mana. Guntur, ingat Allah. Tumbuhan, ingat Allah. Orang cantik, ingat Allah. Orang luka, sakit, ingat Allah. Itu semua jangkar-jangkar emosi. Untuk jangkar-jangkar emosi yang menjadi jalan kita untuk selalu ingat kekuasaan Allah. Dan semua bisa. Jadi pada saat kita melihat fenomena alam, ingat Abi cerita tentang salah satu keistimewaan Al-Quran, dia berbicara pada orang dengan berbagai tingkat pengetahuan. Betul. Dan pengalaman. Jadi kalau yang lihat hujan, mungkin yang paham secara saintifik itu seperti apa, itu jadi jangkar untuk sesuatu yang ilmiah. Tapi bahkan anak kecil pun yang tidak tahu apa-apa melihat hujan, itu bisa jadi kesempatan juga untuk belajar tentang Allah dan kuasanya. Betul, betul. Jadi sekali lagi dia dahulukan peringatannya baru manfaatnya. Betul. Nah, karena manfaat yang diperoleh itu bisa jadi peringatan juga. Oke. Mata'an lil muqwin fasabbih bismi rabbikal azim. Jika demikian, jauhkan Allah dari segala kekurangan. Bahkan jauhkan Allah dari segala pujianmu kepadanya, karena pujianmu tidak cukup untuk menggambarkan betapa besar anugerah Allah kepadamu. Jadi kita diminta bertasbih untuk kemudian menempatkan Allah di tempat yang sangat agung, sangat suci. Ini bukti-bukti yang lalu ini, bukti-bukti rasional. Lanjutan ayat ini berkata, fala uqsimu bimawaqi'un nujum wa innahu laqasamun law ta'lamun 'azim. La uqsimu, ada yang berkata la itu tidak punya makna di sini. Saya bersumpah dengan ini. Tapi ada juga yang berkata la berarti tidak. Saya tidak bersumpah dengan ini. Apa maknanya? Saya tidak perlu bersumpah lagi untuk meyakinkan kamu. Karena ini bukti-bukti yang sebenarnya kalau ingin memperhatikannya cukup untuk membuktikan kuasa Tuhan adanya kiamat. Karena ayat-ayat yang lalu sesungguhnya sudah menunjukkan bukti dan kenyataan-kenyataan yang menunjukkan keagungan Allah. Keagungan Allah dan kuasa Allah. Atau kita artikan yang lain, saya tidak perlu bersumpah dengan tempat-tempat terbenamnya bintang-bintang. Kenapa ya Allah? Innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Itu adalah sumpah yang jika kamu tahu hakikatnya, kalau kamu tahu hakikatnya, kamu akan mengetahui bahwa itu adalah sumpah yang sangat agung. Orang ilmuwan berkata lagi begini, ini ada isyarat ilmiah. Kata lau itu adalah perandaian yang tidak mungkin tercapai. Berbeda dengan iza, perandaian yang diduga keras akan tercapai. In yang diragukan atau jarang tercapai. Di sini dia katakan lau. Berarti pengetahuanmu tentang bintang-bintang tidak mungkin akan sempurna. Jadi kita tidak mungkin tahu secara utuh semua kehebatan bintang-bintang itu. Betul. Dan bahkan bisa jadi ada bintang yang kita lihat sudah punah. Betul. Cahayanya baru sampai pada kita.
ya kan? Ya, di saat ini pun kita tidak tahu, apalagi di hari kemudian. Tentang bintang pun kita tidak bisa paham utuh, apalagi tentang penciptanya. Allah yang Maha Kuasa. Ya. Subhanallah, subhanallah. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan episode kali ini. Kita sudah menuntaskan Quran Surah Al-Waqiah sampai dengan ayat ke-76. Masih banyak pelajaran-pelajaran berharga lainnya. Saksikan kami kembali esok hari, tetap di Hidup Bersama Al-Quran, edisi khusus dari Tafsir Al-Misbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.